Ngomong-ngomong soal cinta, cinta itu datang secara tiba-tiba. Kita nggak tahu kapan cinta itu datang dan kita juga nggak tahu kapan cinta itu akan tumbuh. Tapi yang jelas kita tahu bahwa kita sedang jatuh cinta. Pertanyaannya, kita berani untuk menyatakannya atau tidak? Itu saja. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue di sini Admin Desu, tentunya di video yang baru ya kan ya. Dan di sini admin akan kembali membahas LN yang berjudul Gyaru no Jitensa Onao Shitara Natsukareta volume kedua. Dan kita akan membahas cerita di volume kedua chapter 1. Jadi video ini fokus di satu chapter aja. Dan video ini admin usahakan biar lebih panjang gitu, nggak kayak video sebelumnya. Oke, nggak usah buang waktu lama-lama, langsung aja masuk ke videonya. Skui, chapter 1. Nah, ceritanya itu kita sekarang sudah memasuki bulan Juli, tepatnya pada musim panas cuy. Cuaca yang tadinya normal sekarang menjadi panas. Nah, saat berjalan menuju ke sekolah, Seika itu menempelkan dirinya ke tubuh Kose untuk menikmati kipas angin yang Kose bawa. Nah, di sini Kose itu masih agak khawatir nih kalau ada orang yang diam-diam memfoto mereka. Soalnya takut kejadian kayak di cerita sebelumnya yang dimana hubungan mereka berdua itu sudah diketahui dan ada orang yang memfoto mereka yang sedang bersama-sama. Apalagi kalau nggak salah itu bergandengan tangan gitu. Nah ya otomatis di sini ya Kosa itu jadi takut gitu. Waduh ini kalau ketahuan lagi bisa bahaya ini, bisa jadi bahan olok-olokan ini gitu. Tapi di sini Seika itu meyakinkan Kose kalau semua akan baik-baik saja. Toh mereka itu udah menjelaskan ke semua orang kalau mereka berdua adalah teman masa kecil yang kini bertemu kembali. Jadi di cerita kemarin yang dimana mereka itu kabur, pada akhirnya mereka kembali ke kelas dan menjelaskan ke semuanya gitu ya. Menjelaskan semuanya kepada teman-teman mereka bahwa mereka itu adalah teman masa kecil yang kini bertemu kembali. Nah, pas pelajaran udah selesai nih, wali kelas itu menyampaikan kalau ujian akhir semester akan dilakukan 2 minggu lagi. Saat sekolah udah selesai nih, Seika dan Gose itu berbincang terkait ujian yang akan datang gitu. Ya, di sini mereka berbincang-bincang lah dan pada akhirnya mereka saling tahu nih pelajaran yang mereka tidak suka. Si Seika nggak suka matematika sedangkan Gose nggak suka bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, gara-gara Seika itu mau belajar bareng sama si Chika, Sonoda dan satu temannya yang ini ya. Ya, di sini itu si Kose pun meminta untuk ikut gitu ya. Untuk ikut, aku ikut boleh nggak gitu. Ya, karena di sini dia juga ingin dibantu terkait belajar bahasa Inggris gitu. Mendengar permintaan Kose ya, Seika langsung senang gitu dan menerima permintaan tersebut. Kapan lagi gitu ya bisa belajar sama si Kose gitu. Makanya yuk ikut gitu. Makin lama waktu bersamamu, makin indah hidupku. Anjay. Singkat cerita, mereka sampai di tempat mereka akan mengadakan sesi belajar bersama. Nah, di sini Kose bertemu dengan satu teman Seika yang Seika bilang tadi. Dia adalah gadis Gyaru tentunya. Dia bernama Sanetaka Aine. Ya kita panggil aja Aine-san ataupun Aine gitu. Nah, ciri khasnya si Gyaru satu ini, dia itu punya rambut pirang panjang dengan warna yang terang. Kulitnya itu kecoklatan dan dia pakai anting cincin yang besar gitu. Nah, saat mereka itu belajar bersama, Aine itu bilang ke Kose kalau Kose itu orangnya asik kalau diajak bicara gitu ya, diajak ngobrol itu asik. Jadi intinya si Aine itu bilang kalau Kose itu orangnya asik diajak bicara. Dan Kose ya asik aja gitu orangnya. Tapi minusnya, Kose itu nggak mau bersosialisasi dengan orang lain. Semisal nih Kose mau bersosialisasi dengan orang lain gitu ya, dan memulai percakapan terlebih dahulu, sudah dipastikan Kose akan bersinar, a.k.a. menjadi populer lah seenggaknya gitu. Tapi ya berhubung ini Kose, jadi ya agak sulit juga gitu. Singkat cerita lagi, pas Kose pergi ke toilet nih ya, meninggalkan mereka, Seika di sini cerita kalau dia itu menyukai Kose dan teman-temannya di sini itu menyarankan agar Seika jangan terburu-buru untuk confess. Jangan terburu-buru. Nanti-nanti dulu gitu. Ya intinya di sini mereka itu nyaranin nih bentuk dulu hubungan yang dekat dengan Kose gitu ya. Karena Kose di sini belum sampai di titik jatuh cinta. Jadi ya di sini Kose pahamnya dia itu punya teman, dia punya orang yang mau menemaninya. Belum sampai di titik dimana dia bisa jatuh cinta gitu. Jadi ditahan dulu. Terus di sini Aine itu membuka buku catatannya Kose nih. Soalnya dari tadi itu Kose kayak nutup-nutupin terus ini buku catatannya.
Nah, pas dibuka, awalnya sih biasa aja, buku catatan bahasa Inggris ya kan. Pas dilihat halaman belakangnya, waduh ternyata ada catatan matematika dan beberapa soal-soal gitu. Yang dimana soal-soal tersebut dia buat sendiri. Ya di sini akhirnya menyimpulkan kalau Kose itu sengaja membuat catatan matematika ini untuk ngebantu Seika belajar. Langsung lah di sini Seika langsung ngeblus gitu, salting gitu. Hah, masa sih dia bikinin buat aku gitu? Lagian ya nggak mungkin lah orang pendiam seperti Kose mau mengajukan diri untuk belajar bareng dan bikin catatan untuk Seika. Kalau nggak dia itu punya rasa atau menganggap Seika itu sebagai orang yang spesial gitu. Seika adalah orang yang spesial baginya, makanya dia tuh rela ngelakuin ini gitu, rela bikinin catatan tuh. Tapi ya seperti biasa, tiga temannya itu menyarankan Seika jangan terburu-buru dulu untuk confess. Buatlah hubungan yang indah dengan Kose, buatlah Kose jatuh cinta dulu, baru kalau udah jatuh cinta bisa confess itu. Jadi lancar gitu jalannya, jangan terburu-buru. Nah, setelah Kose kembali dari toilet, mereka ya memulai kembali lah belajar mereka secara bersama-sama gitu. Kembali ke mode normal tanpa membahas apa yang mereka bicarakan sebelumnya. Lalu, tepat 2 hari kemudian, akhirnya Seika belajar bersama dengan Kose di rumahnya di dalam kamarnya. Nah, di sini Seika itu ngikutin saran teman-temannya untuk menunjukkan, ya mohon maaf, belahan dadanya. Intinya untuk menggoda si Kose gitu. Dibukalah di sini satu kancingnya dan dilonggarin itu dasinya agar kelihatan gitu. Nah, pas Kose datang sambil bawa air, pas dia naruh di meja dia kan ngelihat gitu ya. Langsunglah si Kose itu langsung menundukkan pandangannya dan wajahnya menjadi memerah. Ia melihat hal tersebut, Seika di sini langsung senang karena ya tips yang mereka berikan itu manjur, bikin si Kose jadi salting gitu. Tapi nggak perlu waktu lama, Kose di sini langsung bisa nih ngatur dirinya agar tenang kembali dan bisa mengajarkan pelajaran kepada Seika dengan tenang nih gitu. Singkat cerita, pas Seika mau pulang, diantarin lah ini si Seikanya ke bawah gitu ya. Turun tangga dulu ke ruang tamu. Nah, pas turun dari tangga, Seikanya itu mau jatuh nih. Hendak mau ditolong sama Kose dengan menahan tubuhnya. Pas mau ditahan tubuhnya, pas dipegang, kok kok empuk, kok lembut. Rupanya Kose di sini malah megang pas tepat di opainya Seika. Ya, ya gimana nggak lembut coba opai ya tuh. Langsunglah di sini dua orang ini langsung memerah bersama-sama gitu ya wajahnya dan Kose di sini langsung minta maaf kepada Seika dan di sini Seika itu dengan canggung bilang kalau dia itu nggak apa-apa. Dia juga berterima kasih soalnya udah ditolongin. Tapi semisal yang megang itu bukan si Kose, waduh udah langsung dia bunuh itu. Singkatnya, setelah Seika pulang, Kose di sini langsung mengambil teh di dalam kulkas dan meminumnya gitu ya. Pikirannya di sini jadi kacau, men. Ya, soalnya ini pertama kali dia memegang opainya cewek, cuy. Ya gimana nggak? Aduh, liar ini pikirannya. Sekilas dia itu bilang kalau rasanya itu empuk, apalagi kalau nggak ketutupan sama baju. Pasti rasanya itu, aduh, astagfirullah, bulan puasa, admin bulan puasa. Aduh, haram brother. Aduh, di sini Kose langsung mencoba tidak memikirkan hal tersebut karena hal tersebut itu tidak senonoh, nggak baik gitu. Ya, di sini dia itu langsung khawatir nih kalau Seika akan marah kepada dirinya. Tapi tadi Seika itu bilang kepada si Kose kalau yang megang Kose itu nggak apa-apa. Jadi ya kemungkinan besar dia dimaafin. Tapi ya namanya hal nggak baik, Kose ya tetap gak bisa ngelupain kesalahannya dan dia mau gak mau harus tidak membahas kejadian ini lagi agar masalah clear gitu. Nah, di sisi lain Seika yang sudah berada di kamarnya, di rumahnya tentunya, dia memegangi dadanya gitu ya, karena ya detak jantungnya itu berdebar-debar gitu ya, berdebar kencang. Dia itu nggak marah gitu ya, nggak marah coy. Malahan dia tuh senang karena akhirnya Kose mau menyentuhnya. Ya agak lain sih, tapi ya oke lah gitu. Malahan Seika di sini tuh khawatir karena kan punya dia tuh mohon maaf nih ya, ukurannya itu cikap gitu ya, cukup gitu. Gak besar gak kecil, tapi dia itu khawatir kalau Kose itu sukanya yang besar gitu ya, entah itu ukuran E atau F. Tapi ya admin sendiri sih cikap itu udah oke sih, soalnya cikap cukup. Astagfirullah. Terus di sini Seika itu meyakinkan dirinya untuk tidak jual murah gitu ya. Aku nggak boleh jual murah. Dia akan ngebolehin Kose megang dia kalau Kose itu memang suka dengan dirinya dan nggak tertarik dengan orang lain, baru dibolehin. Kalau nggak ya nggak boleh. Nah, gitu. Ya tetap salah juga sih sebenarnya kan belum nikah ya. Ya lanjut lah lanjut. Setelah tenang gitu ya, si Seika itu duduk di kasurnya lalu mencium kening dan pipi boneka Kose miliknya.
dengan harapan dia bisa melakukan itu dengan Kose yang asli. Tapi untuk bibirnya si boneka itu, dia sengaja tidak menciumnya karena dia ingin merasakan first kiss-nya itu dengan Kose yang asli, bukan dengan boneka. Gitu. Waduh, agak sorry ya, gitu ya, agak sorry gitu. Mohon maaf ya, ini ada banyak motor, soalnya sore-sore banyak orang ngabuburit cuy. Oke, kita lanjut aja ya. Esok harinya seperti biasa, Seika menunggu Kose di depan rumahnya untuk berangkat sekolah bersama-sama. Tentunya saat mereka bertemu, Kose di sini masih canggung ya. Lalu di sini Seika bilang kalau dia itu nggak marah, tapi Kose kan ya gimana ya? Kose itu adalah pria pertama yang menyentuh dadanya gitu. Jadi ya harganya itu nggak murah dan Kose itu harus bertanggung jawab nih. Dikasih PR lah ini Kose, kamu harus tanggung jawab, kamu harus ganti rugi gitu. Tapi ya di sini Kose meskipun ya dikasih PR ya nggak apa-apa sih. Yang penting dimaafin gitu. Nah, singkatnya mereka itu berangkat sekolah nih untuk ujian. Terus pas pulang sekolah, Kose itu dihampiri oleh Yokohara, aka teman sebelah bangkunya gitu. Nah, di sini Yokohara itu ngasih tahu ada orang yang mau bicara dengan dirinya. Pas dicek rupanya dia adalah cewek gitu ya. Ada cewek yang mau bertemu dengan Kose gitu. Cewek itu bernama Hamamura Riko. Kita panggil aja Riko ya dia tuh. Riko-chan gitu. Nah, dia itu adalah orang yang seharusnya berpasangan dengan Miyasaka waktu lomba kemarin gitu. Tapi berhubungan dia itu kemarin sakit dan gak enak badan, jadi dia nggak bisa ikut perlombaan tersebut. Dan akhirnya digantikan oleh si Seika dan juga Kose. Riko di sini itu minta maaf kepada Kose dan berterima kasih karena mau menggantikannya. Itu motor baduh berat banget. Kose di sini tuh ya bilang kalau dia tuh nggak masalah menggantikan si Riko-chan gitu. Dan dia juga menikmati lomba tersebut, jadi nggak masalah gitu. Yokohara di sini itu terkesan nih melihat Kose yang sekarang itu udah berubah, jadi lebih terbuka. Jadi ya dia senang lah melihat temannya berubah gitu. Dia berpikir, ini pasti gara-gara si Seika ini, Miko Suci nih gitu. Nah, pas Riko itu mau minta maaf kepada Seika, beruntungnya nih ya, Seika itu juga menghampiri mejanya Kose untuk ngajak pulang bareng. Langsunglah di sini Riko itu mengajak mereka si Seika sama si Kose ya ke ruang klubnya, yaitu klub manga. Singkatnya di sini Riko itu minta maaf dan berterima kasih juga kepada Seika atas bantuannya telah menggantikan dia waktu lomba. Terus di sini ada permintaan nih, permintaan yang tidak terduga ya kan ya. Dia minta bantuan kepada Seika untuk menjadi gadis Gyaru. Dia ingin menjadi gadis Gyaru gitu ya. Dan ternyata Riko dan Miyasaka itu adalah teman masa kecil. Mereka itu berteman dari SD dan waktu SD itu ceritanya peliharaannya si Riko itu mati nih ya. Dan Miyasaka itu menghibur si Riko. Dan dari situlah Riko itu jatuh cinta kepada Miyasaka. Agak template sih, tapi ya kebanyakan gini sih gitu. Lalu setelah mengetahui Miyasaka itu nggak ngejar Seika lagi, dia itu mau mencoba nih untuk menarik perhatiannya si Miyasaka dengan cara menjadi gadis Gyaru gitu ya, merubah diri. Seika di sini itu nggak menyebut dirinya itu sebagai gadis Gyaru ya, soalnya ya kebetulan aja make up dia dan baju yang dia suka itu masuk ke jenis Gyaru. Jadi ya dia disebut gadis Gyaru, padahal dia itu nggak menyebut dirinya gadis Gyaru, cuma kebetulan aja sama gitu. Kose di sini itu juga bilang kepada Riko kalau Seika itu punya channel YouTube yang isinya tutorial make up dan fashion. Jadi ya si Riko itu bisa belajar dari situ, bisa belajar lebih lengkapnya di situ gitu. Seika di sini juga nyaranin Riko nih untuk memperbaiki postur tubuhnya dan juga kalau bisa melepas kacamatanya gitu biar lebih Gyaru gitu. Setelah terasa terbantu, Riko di sini itu memberikan voucher es krim kepada mereka berdua sebagai tanda terima kasih. Dan voucher es krimnya itu nggak murah cuy, 1.500 yen. Waduh, itu mah udah es krim enak cuy. Esok harinya sepulang sekolah mereka itu pergi buat beli es krim. Nah, pas lagi santai-santainya, Seika di sini tanya nih kepada si Kose, apa yang akan Kose lakukan waktu liburan musim panas nanti? Soalnya kan ujian udah selesai sekarang. Kose di sini pun menjawab kalau dia akan menyelesaikan novelnya, aka ya miniaturnya itu Nobunaga. Dan setelah itu dia akan bikin aransemen bel, hadiah penyembuhan untuk Seika, dan persiapan untuk kontes si Nobunaganya itu. Lalu Kose di sini itu berkata gitu ya, meskipun pengerjaan karya akan tertunda, aku juga ingin pergi bermain dengan Seika. Anjay, gitu dong. Kamu harus bergerak juga, Kose. Seketika wajah Seika di sini langsung berseri-seri coy mendengar ajakan pergi bersama dari si Kose.
Dan di sini langsung lah Seika mengajak Kosei untuk kencan di akhir pekan. Kosei di sini pun tidak menolak dan menerima ajakan tersebut dengan tersenyum. Ayo kita buat kencan yang menyenangkan gitu. Dia bilang kayak gitu si Koseinya. Tersenyumlah mereka berdua itu. Dan setelah Seika pulang dulu nih, Kosei di sini itu agak dilema sebenarnya. Dia itu bertanya-tanya, apa Seika menyukai orang sepertinya? Agak lancang emang memikirkan orang cantik seperti Seika menyukai dirinya. Tapi ya untuk sekarang si Kosei itu ya sudah cukup menyukai Seika sebagai teman. Apalagi semisal dia menyukai dirinya juga sebagai teman, dia sudah merasa cukup gitu. Esok harinya saat sekolah, Seika itu membawa majalah dan meminta Kosei untuk memilihkan baju untuk dia pakai waktu kencan nanti. Kosei di sini pun memilih gaun putih tanpa lengan gitu ya. Waduh, udah bisa kebayang-bayang ya kan ya. Waduh, sebagaimana manisnya itu Seika kalau pakai itu. Singkatnya, saat liburan tiba, Kosei itu masih menyempatkan dirinya untuk membuat miniatur kecil dari bel sepeda Seika yang lama. Yang dimana nih, agak gokil ini, dia membuat miniatur dirinya dan juga Seika. Yang dimana adegannya itu, Seika yang lagi lihat Kosei benerin sepedanya, benerin rantai sepedanya di awal cerita cuy. Itu bayangkan, bel sepeda yang kecil dikasih miniaturan kecil lagi, terus tetap mempertahankan bentuk bel, tapi ada tengah-tengahnya itu ya miniatur itu si Kosei benerin sepeda gitu. Gokil emang ini, gila sih. Dan di sini Kosei itu mengingat lagi kejadian mereka bertemu itu sudah 2 bulan yang lalu gitu. Ternyata udah lama juga ya. Dalam satu volume 2 bulan yang lalu. Tak terasa hari yang dinantikan pun tiba. Mereka berdua pergi berkencan di sebuah mall. Dan karena Seika di sini memakai sepatu hak tinggi, jadi dia di sini jatuh-jatuh nih. Ya agar tidak jatuh, dia minta agar dia boleh megang lengannya Kosei gitu. Kosei di sini pun memperbolehkan. Kosei di sini juga memuji Seika kalau dia itu terlihat cantik. Gak usah Kosei, gua aja yang ngelihat ilustrasinya. Aduh, ini waifuable banget. Kalau ada di dunia nyata, udah gua akut coy, gua karungin, sumpah. Ya gak karungin juga sih, ketangkap polisi berabe ini nanti urusannya. Macam tak betul je budak ni. Mereka pun pergi main gasapon nih, gasapon boneka kecil gitu. Lalu di sini mereka pergi ke kafeteria buat makan gitu ya. Nah di sini Seika itu sengaja milih tempat duduknya itu sofa agar mereka itu bisa duduk bersebelahan. Nah karena udah gak tahan banget ya, udah gatal ini Seika ya, dia langsung ngelus kepalanya Kosei, rambutnya Kosei gitu ya. Soalnya udah gak tahan banget, udah gatal itu tangannya. Kosei awalnya kaget sih, kok tiba-tiba dielus rambutnya. Tapi ya dia milih diam aja dan tetap melihat buku menu. Melihat Kosei yang gak memberontak, langsunglah di sini Seika mengelus pipinya Kosei juga gitu ya. Wah ini kesempatan ini, dia gak ngeberontak. Setelah mereka makan, mereka pun pergi mencari baju yang cocok untuk Kosei. Ya di sini ya seru aja sih. Aduh ini motornya kok kencang banget. Astagfirullah, sorry teman-teman. Ya intinya waktu nyari baju untuk Kosei di sini itu Seika itu agak komplain. Komplainnya tuh kayak gini. Aduh kamu itu pakaiannya sekarang itu masih kurang cocok nih, terlalu biasa, terlalu kurang lah. Biar aku cariin yang bagus gitu, dicariin lah. Tapi sesekali di sini Kosei juga memuji Seika itu yang terlihat cantik, tetap terlihat cantik, anggun gitu ya. Ya merona-rona lah ini si Seika gitu ya. Dan setelah mencari baju, mereka pun melihat sebentar pertunjukan balon. Jadi ya itu pertunjukan balon yang dibentuk-bentuk kayak binatang gitu ya, yang dimana bocil-bocil suka melihatnya gitu. Dan setelah itu mereka pun pergi ke atas ya, ke lantai atas untuk melihat pemandangan. Yang dimana di sini mereka itu bisa melihat rumah sakit Seika dulu waktu kecil. Dan di sana pun Seika bercerita kalau dulu waktu dia sakit, dia melihat mall ini dibangun dari kaca kamar rumah sakitnya. Dan Seika itu ingin saat dia sembuh, dia pergi ke mall ini. Tapi malahan waktu dia lagi sakit, dia dipindahin rumah sakit, otomatis gak bisa ngelihat mall ini. Dan waktu dia udah sembuh, dia pun bisa pergi ke mall ini bersama Chika dan juga Hinano. Dan sekarang dia pun juga bisa pergi ke mall ini untuk berkencan bersama Kosei gitu. Pas Seika itu bilang ingin belajar bikin sesuatu, Kosei di sini itu langsung berbinar-binar. Dari dalam pikiran Kosei, Seika itu mau bikin jenderal perang, entah itu Oda Nobunaga ataupun lainnya miniaturnya itu. Tapi di sini Seika langsung motong si Kosei dengan bilang kalau dia nggak mau bikin jenderal perang, pokoknya selain jenderal perang gitu.
Ya Kose di sini pun langsung bilang nih, dia akan mengajari Seika untuk bikin aksesoris dari akrilik gitu. Singkat cerita, sore pun tiba, mereka pun menikmati es krim di bangku luar gitu ya, di luar mall. Terus di sini Kose itu membonceng Seika pulang ke apartemennya. Dan tentunya di sini lengannya Seika itu meluk Kose. Ya, romantis aja gitu dilihatnya gitu. Singkatnya, saat berada di depan apartemennya si Seika, Kose di sini bilang kalau dia itu ingin mampir sebentar. Seketika Seika mengangguk-anggukkan kepalanya tanda dia sangat senang gitu ya, dan memperbolehkan. Senang banget dia di sini. Lalu kita pindah di lobi apartemennya Seika. Di sana itu ada si Seika sama si Kose. Nah, di sini Kose itu memberikan figur yang dia buat dari bel sepedanya Seika. Bentuk belnya itu tetap terjaga tapi diubah sedikit agar bisa dikasih miniaturnya Seika sama Kose yang sedang memperbaiki sepedanya Seika gitu. Yang dimana itu menggambarkan awal mereka bertemu setelah sekian lama berpisah gitu. Di sini Seika itu terkagum-kagum ya. Soalnya dalam waktu singkat Kose bisa membuatkan benda seindah ini untuk dirinya. Lalu Kose di sini itu berkata kepada Seika, "Seika, kamu ingat gak apa yang aku katakan di sini dulu? Aku dulu berkata kalau aku senang bisa bertemu dengan dirimu lagi. Mungkin itu adalah musibah untuk Seika yang dimana sepedamu itu rusak. Tapi gara-gara sepedamu rusak, kita bisa bertemu lagi. Dan setelah 2 bulan lebih, kita mengobrol, kita bermain bersama hampir setiap hari. Aku merasa sangat senang. Aku senang saat pergi ke sekolah, dan aku juga bersemangat dalam membuat karyaku. Semua itu berkat Seika. Maukah kamu, maukah kamu menjadi temanku?" Seika di sini itu mendengar hal tersebut ya senang sih, tapi di dalam lubuk hatinya yang terdalam dia itu tetap ingin lebih dari sebatas teman gitu ya. Tapi agar tidak merusak suasana dan tidak membuat Kose khawatir, dia pun menjawab, "Iya, aku akan menjadi temanmu. Kau sudah aku anggap sebagai teman yang sangat baik. Sudah sangat dekat gitu, udah aku anggap kayak gitu. Dan untuk hadiahnya, makasih ya. Aku akan menjaganya. Aku akan menjaga ini." Kose di sini pun tersenyum bahagia dan saat Kose mau pulang, Seika di sini berkata kalau di pipi Kose itu ada es krim. Lalu Kose di sini bertanya, "Hah, masa sih?" Lalu dengan cepat Seika menuju ke arah Kose dan dengan sengatan maut dia mencium pipi Kose dan dia berkata, "Tapi bohong." Tapi bohong. "Itu balasan karena kamu membuatku menunggu." Setelah itu Seika lari masuk ke dalam lift dan mengucapkan sampai jumpa. Di dalam lift jantungnya itu berdetak sangat kencang. Dan di sini Seika itu memohon, "Tolong jantungnya jangan berhenti dulu. Aku udah maju selevel lagi nih." Dan pada akhirnya di sini Seika itu senang banget karena berhasil mencium Kose dan dia yakin pasti dia bisa membuat Kose menyukainya. Sesampainya di rumah, Kose itu terdiam di depan pintu karena gak percaya tentang apa yang dia rasakan barusan. Yang dimana dengan tiba-tiba dia itu dicium oleh gadis cantik aka Seika gitu ya, Seika gitu ya. Dicium Seika gitu ya. Siapa yang gak percaya dan sebagaimana dia saltingnya, dia biguknya, dia ngeblongnya gitu di sini. Kepikiran terus gitu. Di sini Kose itu berpikir, apa ini itu ciuman persahabatan ya? Atau apa ini? Lalu datanglah ini kakaknya. Di sini kakaknya langsung komen nih, "Wih, lancar ya kencannya. Udah dapat pacar cuy." Seketika di sini Kose kaget nih, "Hah? Maksudnya apa?" Lalu kakaknya di sini nyuruh Kose untuk melihat ke cermin. Saat dia melihat ke cermin, seketika Kose itu berteriak karena ya kaget melihat ada bekas lipstik birah gitu ya, merah yang samar-samar di pipi kanannya. Kagetlah dia. "Hah? Hah? Hah?" Lalu lah dia itu karena adrenalinnya itu terpacu, dia langsung pergi keluar rumah untuk apa? Untuk berlari sampai ke taman. Dan saat sampai di taman dia tuh bingung gitu ya. Bingung apa yang sebenarnya Seika lakukan. Apa Seika itu sedang jahil kepada dirinya? Apa jangan-jangan Seika menyukainya? Kose di sini sangat bingung. Apa dia menyukaiku? Apa orang sepertiku bisa lebih dari teman untuk dirinya? Apa aku bisa menjadi pacarnya? Bertanya-tanya lah ini Kose gitu ya. Soalnya ini baru pertama kali dia dekat dengan lawan jenis. Dan karena sudah malam dan dia juga belum makan malam, Kose pun memutuskan untuk berlari kembali menuju ke rumahnya untuk istirahat.
dan cerita pun bersambung. Oke, itu tadi videonya. Bagaimana pendapat kalian? Kalau menurut Amin sih itu lumayan banyak gula. Untuk chapter 1 udah banyak gula cuy. Apalagi kalian tau lah, Gyaru no Jitensa Oh Nausitara Asukareta. Aku mau perbaiki sepeda garis Gyaru di musim. Ya, aku mau perbaiki garis sepeda Gyaru sih. Intinya di chapter 1 volume 2 ini Admin merasakan, waduh, bayangkan puasa-puasa ngerangkum novel cinta, apa nggak bikin gua jadi terpana gitu. Aduh, manis-manis. Bisa gue bisa puasa 2 hari nih gara-gara manisnya itu bikin obesitas. Aduh, ya nggak gitu juga sih, namanya juga lapar, cukup lapar sih. Oh iya, BTW kan kita udah masuk bulan Ramadan ya kan ya. Ya untuk kalian yang puasa, semangat puasanya. Ya bagi nggak puasa juga nggak apa-apa, tetap semangat jalani hidup kalian. Intinya sih, kalau ada yang kurang di videonya, mohon maaf nih ya. Tambahin aja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan salam dari admin dan editor. Admin dan editor pamit dulu. Bye.